Yosef School Podcast. This is the first meet from Saint Joseph Podcast. But before continue, allow me introduce. My name is Yohana Putri Karmeli Situmorang, and this is my friends Yohana Aquina Tarigan. Nah, topik kita kali ini mengenai Rabu Abu. Di sini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Suster Kalista. Hai, perkenalkan nama saya Suster Kalista Sinurat KSCC. Saya guru BK di SD Santo Yosef. Salam Himagode. Salam Mode, Suster. Apa sih artinya Rabu Abu itu, Suster? Nah, Rabu Abu itu dalam liturgi Katolik adalah hari pertama kita memulai masa Prapaskah. Nah, perayaannya itu ada yang istimewa dari perayaan-perayaan lainnya dalam gereja Katolik, yaitu penerimaan abu. Ketika kita mengikuti perayaan Rabu Abu, nanti imam atau pastor atau petugas liturgi akan mengoleskan abu di dahi kita dengan tanda salib. Ketika mengoleskan itu, pastor atau petugas liturgi akan mengatakan, "Kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Itu mengingatkan kita pada penciptaan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Di situ dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas di hidungnya. Nah, tapi petugas bisa juga mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Nah, masa Prapaskah ini nanti akan berlangsung selama 40 hari. Oh ya, Suster, mengapa sih harus 40 hari? Kenapa tidak 1 bulan saja? Nah, 40 hari itu bagi kita umat Katolik memiliki makna rohani dalam mempersiapkan sesuatu. Misalnya, ketika Musa akan menerima 10 perintah Allah, dia mempersiapkan diri dengan berpuasa selama 40 hari. Nah, ada juga Nabi Elia ketika mengadakan perjalanan dari Israel, dia juga mengadakan puasa 40 hari, tujuannya supaya dia memperoleh keselamatan dalam perjalanan itu. Nah, sampai di perjanjian baru, kita pasti sudah tahu kan kisah tentang Yesus yang melakukan puasa selama 40 hari di padang gurun. Pasti tahu kan? Nah, Yesus juga melakukan itu selama 40 hari sebelum akhirnya dia melakukan tugas pewartaannya. Begitu. Oh, begitu, Suster. Terus, Suster, apalagi maknanya? Makna selanjutnya itu abu juga bermakna sebagai pergabungan, penyesalan, dan pertobatan. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Ayub bab 42 ayat 6. Pada saat itu Ayub menyesal dan duduk dalam abu dan debu. Yang kedua juga dalam kitab Yehezkiel bab 27 ayat 30. Yehezkiel menaruh abu di atas kepala dan berguling dalam debu. Lalu yang ketiga ada kitab Daniel bab 9 ayat 3. Daniel mengenakan kain gabung dan abu. Mengapa harus abu, Suster? Masyarakat zaman dulu mengakui bahwa abu itu adalah benda yang paling kecil sebelum adanya penemuan tentang atom. Maka dipercaya abu itu memiliki derajat yang paling rendah dari benda-benda lainnya. Sehingga abu ini memiliki beberapa makna. Yang pertama itu bermakna kerapuhan dan kerendahan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Maka manusia itu dianggap memiliki kerapuhan yang harus tergantung kepada Allah penciptanya. Yang kedua ada dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 27. Di sana Abraham mengatakan bahwa dia hanyalah debu tanah. Yang ketiga itu ada dalam kitab pertama Samuel bab 2 ayat 8. Di sana dikatakan debu adalah tempat orang-orang yang miskin dan lemah. Dalam perjanjian baru, Yesus juga menyinggung soal penggunaan abu
pada kota-kota yang tidak mau bertobat meskipun mereka sudah menyaksikan mujizat-mujizat dan kabar gembira yang disampaikan oleh Kristus. Itu bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 21. Yesus mengatakan, seandainya mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu terjadi di kota Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang di situ bertobat dengan memakai pakaian gabung dan abu. Nah, berdasarkan inspirasi dari kitab suci tersebut, kita bisa melihat ada 3 makna abu. Abu sebagai tanda kerapuhan manusia, artinya manusia mengakui bahwa secara terbuka mereka mengakui dirinya rapuh dan mudah jatuh pada dosa. Maka abu itu menjadi sarana yang menunjukkan kerendahan hati manusia atau sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam pertobatan yang menjadi penekanan penting dalam masa prapaskah ini. Itulah sebabnya abu digunakan sebagai sarana ketika merayakan Rabu Abu. Oh, begitu. Lalu suster, mengapa dahi kita ditandai dengan salib? Nah, karena tanda salib itu mengingatkan umat Katolik akan korban Kristus di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka korban Kristus itu menjadi teladan sekaligus penyemangat bagi manusia untuk memasuki jalan pertobatan selama masa prapaskah ini. Oh, begitu, suster. Lalu, apa yang kita lakukan sebelum dan sesudah menerima abu di dahi kita, suster? Sebelum menerima abu, sebaiknya kita di tempat duduk berdoa dengan khusyuk, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah menerima abu di dahi, kita kembali ke tempat duduk dengan khusyuk, berdoa dan juga membuat niat-niat pribadi kita untuk kita jalankan selama masa prapaskah ini. Dan ingat, abu yang ada di dahi jangan dihapus dulu. Boleh dihapus kalau untuk hal-hal yang sangat penting, misalnya untuk keperluan pekerjaan. Tapi menghapusnya juga tidak asal dihapus ya, tetap dihapus dengan hormat karena abu itu tadi sudah diberkati oleh imam. Begitu. Oh, begitu ya, suster. Ngomong-ngomong, selama masa prapaskah kita melakukan apa saja ya, suster? Selama masa prapaskah itu ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan pendalaman iman. Maka selama masa prapaskah ada yang disebut pendalaman APP. Yang kedua, berpantang. Ketiga, berpuasa. Dan keempat, melakukan amal. Nah, tujuannya itu supaya apa? Yakni supaya kita memulihkan citra Allah yang ada dalam diri kita yang sempat terluka karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kita memulihkan citra itu dengan melalui jalan pertobatan, yaitu selama masa prapaskah ini. Oh, terima kasih ya, suster, sudah membantu kami menjawab pertanyaan kami. Sama-sama. Itu tadi seputar tentang Rabu Abu. Nah, sudah tahu kan? Yuk kita komen di bawah apa saja tadi isi-isinya. Nah, teman-teman, topik kita kali ini telah selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam menggodeng. Sampai jumpa lagi di podcast kami yang